Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur, ya kan? Perkenalkan, saya Sugeng Nganto dari komunitas BOS Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017, sekaligus sebagai penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, websitenya garudapolitik.com. Oke, sekalian, menarik ya kan, program support pilkada Kabupaten Cianjur, kolaborasi win-win solution, menang untung kalah untung. Nah ini menarik, menang untung kalah untung ya kan. Terus kalian, di dalam demokrasi, tentu dalam sebuah kontestan pemilihan tentu ada resiko menang, resiko kalah ya kan. Dan itu harus kita siap, mental kita harus siap menang, siap kalah. Kalau kita cuma siap menang aja itu bahaya kan, bisa melakukan segala cara untuk duduk di kekuasaan. Sekali lagi, siap menang, siap kalah. Nah kita belajar dari filosofi orang Jepang kalau perang prinsipnya berani mati. Berani mati bukan artinya dia mau mati, tidak. Karena dia berani mati, tapi faktanya musuhnya yang mati. Ya kenapa? Ketika dia berani mati, segala upaya, segala potensi dikeluarkan, gimana dia tidak mati, gimana dia menang. Nah, jadi gitu ya. Jadi orang tuh kalau ngomong pahit belum tentu dia mau kalah, tidak. Kalau kita hanya manis saja yang diomongkan, bisa aja ujungnya pahit. Nah, kita segala resiko harus kita hitung. Jadi menang untung kalah untung karena kita faktor resiko kita hitung sehingga kita ingin menang. Oke? Nanti detailnya bisa kita ketemu di darat, bisa lebih detail lagi. Nah, lanjut. Nah, pemerintah kalau bicara ke Kabupaten Cianjur, tentu kita bicara juga yang kabupaten cukup luas dengan 32 kecamatan, 354 desa, 6 kelurahan, 2.748 RW, 10.408 RT dengan jumlah penduduk data 2011 lah kurang lebih 2,243 juta. Ya kan? Luar biasa ya. Jadi cukup banyak jumlah penduduk di Cianjur. Oke. Nah, bicara DPRD Kabupaten Cianjur dengan 50 kursi, dengan 5 daerah pilihan, dengan APBD kurang lebih 3,5 triliun data 2019, cukup besar. Dasar hukum pilkada 2020 adalah pilkada serentak ya kan, yaitu yang mundur karena Covid ya kan. Lewat Perpu nomor 2 tahun 2020 ya. Ya tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota ya kan, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Ini perpunya ya kan. Kemudian turunannya lah PKPU nomor 5 tahun 2020 ya, tentang perubahan ketiga PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota atau wakil kota dan wakil wali kota tahun 2020. Luar biasa, ini dasar hukum pilkada 2020. Oke, lanjut. Kenapa kita harus berpolitik? Nah ini menarik. Nah ini Mehmet merupakanlah tokoh nasional Turki, ya kan? Dia sangat Pak Habibie, seorang akademisi, politisi. Dia adalah sangkatan Pak Habibie ya. Dia punya jawaban orang Islam yang tidak boleh dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak boleh berada Islam. Padahal Turki 98% penduduknya Muslim. Tapi kenapa ngomong begitu? Karena persentasenya lebih besar dibanding Indonesia yang 86%. Tapi kenapa? Karena Turki adalah sekuler, yang memisahkan agama dan kekuasaan. Karena kita di lapangan juga banyak sekali masyarakat yang apalagi tokoh-tokoh agama, waduh Pak Sugeng jangan ngomong politik itu kejam dan kotor. Saya kira belum paham aja. Banyak masyarakat yang belum paham, ya kan? Makanya kadang saya ada edukasi guyonan, Pak Ustadz, di dalam Islam jangankan cuma bicara pemerintahan, politik, berdagang, niaga, ya kan? Hubungan antara masyarakat kencing aja itu ada adabnya, ada aturannya, ya kan? Artinya kita nggak boleh, kita harus kafah, ya kan? Islam harus kafah, harus nggak boleh kita hanya sepotong-potong, ya kan? Marbot masjid aja boleh dibayar oleh negara lewat APBD ketika legislatif eksekutifnya ketok palu kan gitu. Tapi kalau yang duduk nggak paham ya tentu nggak akan terjadi itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif adalah eksekutif adalah lembaga kekuasaan, bagian dari trias politika. Jadi politika, kekuasaan kita ini dibagi oleh 3, ya kan? Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau kita bicara eksekutif, berarti kita bicara presiden, wapres, kabinetnya, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, atau lurah. Nah, fungsi eksekutif adalah melaksanakan regulasi, undang-undang, ya kan, perda, dan sebagainya. Jadi ini adalah lembaga eksekutif. Sekali lagi bagian dari kekuasaan, ya. Lanjut. Hal-hal penting di dalam pilkada, jadi kurang lebih ada 7. Undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Yang berdampak pada undang-undang pilkada. Pilkada langsung mulai tahun 2005. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen udah 4 kali ya, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Salah satunya adalah efek dari amandemen adalah sistem politik kita sistem terbuka ya, pemilu kita ya. Kalau dulu kan perwakilan kan kepala daerah itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah ya. Nah, sekarang nggak terbuka. Nah, pilkada 1 kursi banyak cakada. Berbeda dengan pileknya. Kalau pilkada itu 1 kursi untuk rebutan banyak calon. Kalau pileg banyak kursi, banyak calon. Nah, makanya dalam pilkada ini harus multi strategi karena cuma 1 kursi, cuma 1. Salah sedikit kalah kan, karena satu poin aja salah kalah kita. Jadi sudden death ya.
menang atau kalah, itu aja rumusnya kan gitu. Dan kursi cuma satu, makanya strategi apapun harus dikeluarkan. Nah, Cakada berangkat dari bisa jalur parpol dan independen. Nah, pasca reformasi pileg menganut sistem terbuka sekali lagi tadi kan, dalam pilkada satu orang suara. Jadi suara Pak Bupati dengan suara petani sama, tukang beca dengan profesor sama Pak Guru dengan pedagang sama. One man one vote. Nah, pilkada pasca reformasi banyak muncul secara berbagai karena ikut dalam banyak udah kesadaran politiknya udah mulai meningkat. Lanjut. Kalau kita bicara hasil pilkada 2015 Kabupaten Cianjur tentu luar menarik ya. Ada jalur independennya, ada jalur dari partai ada ya kan, dengan kemenangan ini tentu di lewat partai ya, dengan kurang lebih 48,9% ya pasangan Haji Irfan ya kan dan Herman Firman. Nah, walaupun ini secara partai banyak kan yang dari pasangan Dr. Suranto ya kan, dan Alvin, tapi ya itulah politik ya. Jadi strategi kursinya satu kok ya kan. Sekali lagi ini menarik jadi bicara politik Cianjur ya, sangat dinamis. Nah, menuju pilkada 2020 Kabupaten Cianjur Bapak sekalian, ya kan, peserta pilkada bisa jalur politik dan atau independen sekarang lagi dalam tahapannya. Nah, poin penting dalam pilkada Cianjur, ya kan, maju dengan jalur politik memang dominan lebih menang. Saya kira nggak hanya Cianjur, di beberapa wilayah lain juga begitu ya. Pertahanan karena apalagi daerah kabupaten biasanya begitu. Pertahanan mempunyai potensi duduk kembali ya karena dia sudah dikenal, diterimanya sudah cukup tajam. Sistem pemilihan one man one vote saya kira tadi pemilihan Kabupaten Cianjur homogen dan status ekonomi dominan menengah ke bawah. Nah, ini karena homogen makanya strateginya luar biasa, kekuatan luar biasa. Homogen kan satu warna dia ya kan. Makanya kita harus banyak strategi. Nah, poin kelima, persaingan semakin ketat. Strategi 3M, program support kolaborasi win-win solution adalah menjadi prioritas utama. 3M Bapak Soalnya dalam politik tentu akan mengenal 3M. M pertama adalah mapping, jadi mapping lokasi, tempat, suara dan sebagainya, kurang lebih 9 mapping. Kemudian monitoring, di dalamnya ada maintenance, nah ini yang paling besar adalah biaya monitoring. Yang M ketiga adalah mobilizing, gimana yang dimonitor dimobilisasi menjadi suara. Nah, ini kan ada 3 tahapan yang penting ya. Nanti kita bicara detailnya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, faktor kemenangan pilkada, ya kan ini faktor cuma tidak mutlak ya, ini sebagai patokan saja. Menurut Bermanur, peneliti LIPI adalah pertama adalah figur kandidat, ya kan, rekam jejak, tidak kontroversial, familiar di masyarakat, popularitas ini penting. Kedua, mesin partai, dan jaringan relawan. Ya, kalau mesin partainya mungkin misalnya pendukungnya kurang tapi relawannya kuat, ya bisa ya. Makanya ada political marketing dan public relation menjadi kata kunci. Ketiga, membangun rasa percaya diri dan kedekatan dengan konstituen. Ya, ini penting ya kan. Ku tahu yang konstituen mau, konstituen atau masyarakat mau ya. Keempat, program yang ditawarkan. Ya, tentu karena kita nih calon kepala daerah harus program apa yang bisa memberikan itu menjadi dominan juga untuk orang bisa duduk ya. Nah, faktor X jangan lupa. Nah, ini kadang-kadang karena apa? Banyak pemilih itu kadang-kadang dalam pilkada ini adalah banyak swing voter, suara yang sebenarnya mengikuti iramanya aja, update-nya aja gitu loh. Jangan sampai pengalaman di DKI Jakarta ya seperti Pak Ahok ya, yang secara elektabilitas adalah kemungkinan menang. Tapi karena dia ada faktor X yang kepleset ngomongin agama yang bukan domainnya, ya kan, apalagi politik bisa dipelintir-pelintir ya oleh oknum-oknum dan sebagainya, ya akhirnya jadi blunder kan. Nah, akhirnya menjatuhkan saja. Jadi memang pilkada ini cukup dinamis dan sensitif ya, dan menarik ya sekalian. Oke, lanjut. Target pilkada sekali lagi adalah suara bukan massa. Kalau massa kumpulkan orang di lapangan bilang AA, bilang calon A ya bilang A. Karena suara adalah siapa pemilih kita, apa kebutuhan kita, adalah jadi kata kunci. Ingat, hukum yang diperoleh hukum memberi dan menerima. Jangan pernah kita menerima kalau belum pernah memberi. Ini kuncinya seperti itu. Nah, sebelum dipilih, tentu ada 4 tahapan. Dikenal, diterima, disenangi, dipilih. Kenapa pertahanan lebih dominan? Karena dia dikenal, diterima. Tetapi ketika pertahanan ada masalah, ya bisa jadi juga nggak dipilih. Ya, karena, ya kan, tapi kalau dia bagus, tentu akan lebih mudah dipilih. Karena udah tahapannya udah kena. Ya kan? Kalau bicara strategi 4D ini, nanti kita akan detail lagi ya. Oke, lanjut. Nah, secara umum karakter memilih kenapa? 35% itu karena 7% potensi saudara golongan keluarga sehari 7%, total 35%. 65% orang memilih karena faktor balas budi. Apa balas budi? Balas budi yang jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang disebut dengan serangan pajar. Nah, karena transaksional, karena orang Indonesia masih negara urusan perut masih dominan. Kasih uang 50.000 pilih A bisa geser. Tapi datang kasih 100.000 geser lagi, uang diterima milih belum tentu. Nah, padahal itu juga nggak didik ya kan gitu loh. Nah, jangka panjang kita nanti tentu pakai program jangka panjang terencana dan terukur dengan ilmu ini tentunya ya kan. Nah, dengan komunitas yang pendekatan komunitas, pendekatan yang elegan ya, tentu kita dengan politik sehat tentunya. Nah, kita bicara tentu jangka panjang, bukan pakai jangka pendek ya. Oke, lanjut. Nah, 3 pilar utama pemenangan pilkada ya kan. Ini ada 3 aspek ya.
The power of community, the power of technology, the power of kolaborasi. Komunitas, kemudian teknologi sekarang era digital ya. Saya war medsos ini dominan ya dengan kolaborasi. Nah, penting kolaborasi ini sekarang dengan beberapa komunitas karena berbasis tadi ya, berbasis massa dan luar biasa. Kita harus punya kekuatan kolaborasi untuk memenangkan di dalam pilkada ini. Lanjut. Nah, di dalam konteks kolaborasi, nah ini paling penting, ya kan? Ada 3 aspek yaitu no competition, kita tidak berkompetisi, tidak membandingkan dan tidak saling menjatuhkan, kita start dominate, menguatkan. Jadi intinya apa? Kalau kita menjadi program support bukan nanti kita melawan dengan partai pendukung atau tim suksesnya, tidak. Kita harus sinergis. Berarti saling kolaborasi itu adalah saling menguatkan, sinergis untuk memenangkan. Sekali lagi, di dalam kolaborasi kita tidak saling berkompetisi, tidak saling membandingkan dan tidak saling menjatuhkan, tapi start dominate, menguatkan, mendominasi itu gimana untuk menang. Gitu, lanjut. Nah, biaya pilkada, jadi sesuai dengan ini kita ambil dari liputan 6.com. Mahalnya pilkada langsung hingga habiskan 100 miliar, ya kan? Ini menurut penelitian dari LSM Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, pilkada itu bupati itu bisa 30 miliar, gubernur 50 miliar. Rekomendasi bisa sampai 5 miliar, gubernur sampai 5 miliar. Jadi luar biasa, ya kan? Bahkan bisa lebih. Faktor yang mempengaruhinya adalah durasi kampanye, kebutuhan logistik dan biaya saksi. Nah, biaya resmi pilkada sebenarnya kan ada, pilkada setiap daerah ada anggaran untuk pilkada, tetapi kan biaya tidak resminya, mahar politik dan di lapangannya kan luar biasa, ya kan? Karena negara kita negara berkembang ya, jadi luar biasa ya. Oke, lanjut. Budget pemenangan pilkada secara umum seperti ini ya, 25% partai, 30% adalah untuk organisasi sukses, untuk pengenalan di lapangan, bla bla bla. Nah, paling penting adalah selain biaya saksi adalah program doktrin dan penguncian suara. Karena suara di lapangan kalau udah kita dikenal diterima, nggak dikunci suara bisa lepas. Nah, hati-hati ya, karena kita di akhir permainan tuh kita suaranya bisa goyang gara-gara nggak dikunci, ya kan? Nah, kita harus ada program penguncian suara. Nah, ini monitoring ini ya, karena nanti tahap mobilizingnya ini kan harus orang monitoring. Nah, permasalahannya adalah apa? Biaya untuk di lapangan tim penggerak, terutama tim monitoring adalah apa? Operasional. Solusinya gimana? Kan besar sekali operasionalnya ini kan. Kan kalau kita 3 bulan aja setiap hari kalau kita ini kan luar biasa kalau ternyata politik dan bisnis nggak bisa dilepas. Politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ya. Seperti mata uang ya, ada angka ada gambar kan. Maka kita ada menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah untung. Lanjut. Nah, manajemen resiko. Apabila kita bekerja dengan resiko, maka resiko tidak jadi masalah lagi. Maka program menang untung kalah untung dasarnya resiko, ya kan? Program ini dasar resiko. Jadi kalau kita pilkada kalah, tapi kita gimana masih untung. Tapi kita ingat tadi ya, kita menganalisa setiap resiko kalah bukan kita mau kalah, tidak, ya kan? Kita ini ngomong pahit dalam rangka untuk menang ya. Program menang untung kalah untung adalah karena dasar resiko. Misalnya di dunia ini ada bisnis yang besar yang lahir karena resiko, ya kan? Bisnis besar, punya klub bola dan sebagainya. Apa? Ya betul, asuransi. Asuransi lahir karena resiko kecelakaan, resiko kematian, resiko kehilangan. Nah, dia lahir, ya kan? Sama. Program untung pilkada ini karena resiko. Gimana resiko kalah aja kita masih untung, walaupun kita tidak mau kalah, ya kan? Nah ini. Tapi kita harus ngomong resiko terburuk karena kita plan A plan B harus muncul, kan gitu. Karena di lapangan begitu dinamis. Lanjut. Kolaborasi Bos Indonesia Germa Sejahtera win-win. Jadi sekali lagi bahasan politik nasional dan politik daerah dipengaruhi oleh 5M. M pertama adalah organisasi massa, M kedua adalah media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Sekali lagi, politik nasional atau politik daerah dipengaruhi oleh 5M. M pertama organisasi massa, M kedua adalah media massa, ya kan? Atau pers, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, dan M kelima adalah money atau pengusaha. Lanjut. Nah, konsep kolaborasi win-win solution adalah pemilihan kepala daerah itu punya korelasi dengan berdagang, niaga, bank dan jasa pelayanan. Sales terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, pelapangan, mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang lain, ya kan, kalau kita orang bisnis di lapangan. Nah, energi biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan calon kepala daerah antara lain sama. Contoh, ketika kita tinggal di Cianjur dan setiap hari kita ada bisnis di Bandung, ya kan? Cianjur, Bandung, Cianjur, Bandung, Cianjur, Bandung, Cianjur, Bandung. Memang bisnis kita setiap hari Cianjur, Bandung. Nah, suatu saat ada, Pak, saya menumpang ke Bandung. Nah, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Iya, betul. Hampir sama. Ya, sama aja. Tetapi ketika kita hanya punya kepentingan ke Bandung sendiri, ya cost-nya cukup besar. Makanya nanti kita dengan gimana kita kolaborasi dengan komunitas ya, kerjasama yang win-win solution. Nah, mempengaruhi orang lain dasarnya trust, kepercayaan. Tadi tahapan politik tadi ada trust. Ingat, trust itu hubungan tertinggi di dalam hubungan. Ya kan, kepercayaan masyarakat kan. Mempengaruhi orang dengan dasar tanpa dibaca oleh lawan dan no money politik. Sekali lagi, karena bukan dari tim partai, tim sukses yang terbuka, maka kita nggak kebaca, ya kan. Makanya kita program support, tentunya kita adalah selain punya tim utama, kita adalah tim
yang istilahnya yang tidak kebaca oleh lawan politik. Oke, lanjut. Nah, kolaborasi Bos Indonesia dengan Germas Sejahtera. Apa Bos Indonesia? Bos Indonesia adalah komunitas bisnis online dan offline, ya kan? Yang didukung oleh lembaga kursus pelatihan sukses sejahtera KPPS, Bioakademi Media Sorot Nasional. Bos Indonesia bersifat inklusif, bukan eksklusif ya. Inklusif itu semua stakeholder semua masuk. Kalau eksklusif kan menyendiri, kita inklusif ya kan. Bidang bisnisnya 10 bidang bisnis ya kan. Dengan tujuan adalah kita adalah sebagai wadah belajar dan praktek bisnis online dan offline. Nah, luar biasa ini kan. Nah, Bos Indonesia kerjasama dengan Germas Sejahtera. Germas adalah gerakan masyarakat Indonesia sehat sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2017 menuju masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif ya. Dengan sehat itu ada 4 ya, sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, finansial, dan sehat spiritual. Badannya sehat, psikisnya sehat, kantong ekonominya juga sehat dan spiritualnya. Jadi menarik nanti kalau bicara ini detail. Nah, bentuk kegiatan adalah online dan offline. Online itu bisa edukasi bisnis online dan offline, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Offline-nya edukasi bisnis online, edukasi Germas Sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan rutin, ya kan? Kemudian olahraga dan jalan sehat bersama. Ini luar biasa. Kegiatan di lapangan ini yang sekaligus nanti dijadikan kekuatan monitoring. Oke, lanjut. Nah, bicara lagi monitoringlah kekuatan yang lama, luar biasa ini penting karena untuk pemenangan suara ini penting. Main dengan kekuatan komunitas dan Germas Sejahtera kan, kekuatan tadi tim, sales, agen terapis, tenaga kesehatan, pemasaran, mitra bisnis, nah ini luar biasa. Nah, dalam monitoring tentu biaya kegiatan tadi ya, baik online dan offline tentu biaya. Tapi ingat, kabar keberiannya biaya operasional yang begitu besar adalah tentu sudah dibiayai oleh bisnisnya mereka. Tinggal kita nanti kerjasamanya gimana nih, kerjasama win-win solutionnya ya. Intinya adalah tentu gimana menang untung, kalah untung dan saling win-win. Nah, oke lanjut. Nah, Tripartite Sukses Pilkada sekali lagi untuk bisa duduk di kabupaten bupati dan wakil bupati kabupaten Cianjur dengan low cost dengan biaya rendah tentu ya kan. Kekuatan kolaborasi yang luar biasa antara Bos Indonesia Germas Sejahtera, tim sukses Cakada dengan media press partner karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Maka bisa duduk di bupati dan wakil bupati kabupaten Cianjur dengan low cost. Oke, lanjut. Intinya Bos sekalian, Bos Indonesia, Germas Sejahtera, GarudaPolitikIndonesia.com, kita siap dengan sukses by design. Kita mendukung untuk Cakada duduk di Bupati Kabupaten Cianjur dengan cara yang sehat, cara yang elegan, cara yang konstitusional. Ya karena dengan duduk dengan cara yang benar, cara sehat tentu akan banyak nanti akan membantu kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Cianjur. Ya Bos sekalian ya. Sekali lagi terima kasih Bos sekalian. Kita harus Indonesia kuat, kita harus pemilih berdaulat, negara kuat kan. Lagi terima kasih. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia menang, Indonesia maju. Ya kan, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.